Halo, kembali lagi di channel Cerita Dera. Kali ini Dera mau membahas tentang Anydor. Kemarin kan waktu bikin short, ada yang minta untuk membahas lebih lanjut. Nah, kali ini aku mau membahas tentang Anydor. Jadi Anydor ini masih satu perusahaan induk dengan Vizo. Nama awalnya adalah Bagel Bell. Nah, aku tuh pernah lihat iklan kalau Bagel Bell tuh lagi mencari kreator atau bisa dinamakan penulis. Nah, waktu itu aku mendaftar. Ada proses pendaftaran dan proses seleksinya ya. Jadi, kalau mau menjadi kreator resmi dan digaji, maka itu harus mendaftar. Kalau cuma membuat karya tapi kalian tidak terdaftar sebagai kreator resmi, nggak bakalan dibayar. Seperti yang sudah aku singgung di dalam video shortku kemarin, di sana itu model karyanya adalah percakapan. Dan ada dua tipe konten. Yang pertama adalah bot. Bot itu contohnya seperti ini. Judulnya adalah nama karakter. Dan ada icon bentuk kepala orang ya kalau nggak salah itu. Terus yang kedua adalah cerita. Nah, yang cerita ini ikonnya buku dan judulnya ini bebas. Bisa panjang dan nggak harus nama karakter. Nah, untuk konten cerita ini wajib terdiri dari beberapa bab, nggak cuma satu bab doang, terus bisa bikin banyak karakter. Kalau buat itu kan cuma satu karakter doang, sementara kalau cerita ini bisa banyak karakter. Ini adalah istilah-istilah di Anydor. Penulis itu di sana disebutnya adalah kreator. Terus karakter atau tokoh yang dari tadi aku sebutkan itu adalah tokoh yang ada di dalam konten yang akan diterbitkan. Entah itu bot atau cerita. Terus kalau pembaca di sana itu disebutnya pemain karena memainkan jalan ceritanya itu kan ya bentuknya kan chatting. Nah, pemain ini harus selalu dilibatkan di dalam setiap perjalanan kontennya ya. Kalau bot kan udah pasti si karakter itu ya sama pemain. Nah, kalau di cerita itu setiap babnya harus ada si pemain atau si pembaca ini. Ketika pemain atau pembaca ini mengirim satu pesan ke karakter dan karakter itu membalas pesan itu dinamakan satu putaran. Nah, untuk rate itu adalah jumlah orang yang benar-benar memainkan konten kita dibagi dengan jumlah orang yang hanya melihat konten kita di berandanya. Jadi kayak di TikTok atau di media sosial yang lain lah, ketika kalian melihat konten orang lain terus kalian tonton, nah itu kalian berarti memainkan. Kalau kalian scroll dan cari yang lain berarti itu cuma melihat atau melewati aja. Nah, ini adalah tabel standar penilaian agar kreator bisa mendapatkan gaji. Setiap bulannya kreator di Anydor itu harus membuat konten baru, entah itu cerita, entah itu bot. Nah, standar untuk mendapatkan gaji itu membuat minimal 3 cerita atau 3 bot. Karena Anydor sendiri menyarankan setiap bulannya kreator itu membuat 10 konten. Terserah mau cerita semua, mau bot semua, mau di mix itu silahkan. Yang penting ceritanya minimal 3, botnya minimal 3. Untuk persyaratan antara konten cerita dan konten bot ini tuh sama, cuma beda di pendapatannya aja. Tadi kan aku udah bilang ya, minimal kita tuh bikin 3 konten untuk mendapatkan gaji, entah itu cerita atau itu bot. Untuk setiap kontennya itu harus memiliki minimal 20 pemain dan rate 20%. Semisal jumlah pemain kamu sudah terpenuhi lebih dari 20 pemain, tetapi kalau rate kamu di bawah 20% berarti kamu gagal mendapatkan standar basic. Kenapa rate-nya itu bisa rendah atau tidak mencapai 20%? Itu misalkan gini, kontennya FYP ke 200 orang, ke 200 user, tetapi yang main itu cuma 30 orang. Berarti kan nggak mencapai 20% kan? Nah, disitulah bisa gagal. Nah, kalau standar basicnya ini sudah terpenuhi, nanti akan berkesempatan mendapatkan bonus juga. Ada bonus A dan bonus B.
Perbedaan bonus ini ada di jumlah putarannya ya. Bonus A itu minimal 10 putaran, bonus B itu minimal 15 putaran. Nah, ini berarti setiap pemain itu amannya main 20 putaran untuk setiap konten. Ini aku kasih contoh penghitungan penghasilannya. Ketika kita membuat 3 cerita dan semuanya mencapai lebih dari 15 putaran, maka penghitungannya adalah kita mendapatkan basic fee 40 US dollar, kemudian ditambah dengan bonus 3 kali 18 US dollar. Jadi kalau di total akan mendapatkan 94 US dollar. Untuk penghitungan yang bot itu sama ya, cuman beda di jumlah basic fee sama jumlah bonusnya aja. Secara teori seperti itu tadi ya. Untuk prakteknya ya silahkan rasakan sendiri ketika kalian bergabung di Anydor. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi Anydor-nya ya. Ketika kalian membuka nanti akan langsung muncul di beranda, sorry aku skip. Terus itu bisa muncul suaranya juga ya. Seperti ini kurang lebih tampilan untuk profil dari kreator. Nah, untuk membuatnya bisa klik buat dan di sini ada 2 pilihan. Buat karakter atau buat cerita. Kalau klik buat karakter maka akan muncul seperti ini. Pilih jenis gambarnya, masukin deskripsi fisik karakternya, kemudian nanti AI yang membuat gambarnya. Untuk membuat cerita ini kurang lebih sama ya, cuman bedanya lebih detail dan lebih banyak elemennya aja karena kan terdiri dari beberapa bab. Sorry, di video ini aku tidak akan memberikan tutorial detail membuat kontennya karena di sini aku mau membahas Anydor secara general. Tapi intinya membuat konten di Anydor ini lebih simpel dibandingkan membuat konten cerita di platform lain, karena nanti kalau di Anydor kita ini dibantu oleh AI. Kerangka cerita yang kita masukkan itu nanti di-generate oleh AI. Syarat konten atau larangan di dalam konten itu seperti ini. Kalau kalian menemukan cerita atau bot yang mengandung salah satu di antara larangan ini atau hal-hal vulgar lainnya, berarti itu bukan hasil kreator resmi Anydor. Kalau kreator resmi Anydor nggak bakal nulis yang seperti itu. Dan sekarang itu ada agensi yang mencari orang-orang untuk menjadi kreator Anydor tetapi menulis hal-hal yang tidak boleh seperti itu. Kalau kalian menemukan agensi yang aku sebutkan itu, berarti itu bukan agensi resmi Anydor. Karena kalau mau masuk menjadi kreator Anydor itu harus mengisi form pendaftaran. Kalau ada kreator resmi yang sampai melanggar hal-hal yang dilarang tersebut, itu biasanya akan di blacklist. Sekarang akan aku bahas kelebihan dan kekurangan Anydor menurutku. Kelebihan Anydor itu seperti ini. Yang pertama, tidak terikat kontrak. Ini bisa positif, bisa negatif sebenarnya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Lalu pembuatan kontennya lebih mudah dan tidak perlu naskah panjang seperti di platform lain, sehingga tidak memakan banyak waktu untuk menulis di Anydor. Terus fee berapapun akan dibayarkan, tapi bukan via rekening bank ya, ini via dompet digital seperti Dana, OVO, dan GoPay. Setiap tanggal 15 ada admin yang akan memberitahukan berapa fee kita di bulan sebelumnya. Dan di akhir bulan kita akan mendapatkan kiriman uangnya. Yang terakhir, adminnya ini cukup komunikatif dan sering mengadakan webinar via Zoom atau Google Meet. Kekurangan Anydor itu menurutku seperti ini. Yang pertama, tidak ada medsos resminya. Jadi orang luar selain yang bergabung di grup WhatsApp itu nggak akan tahu informasi tentang Anydor ini. Kalau mau mendaftar sebagai kreator di Anydor itu harus dapat link pendaftaran dari salah satu anggota grup tersebut. Yang kedua, dashboard kreator itu tidak lengkap karena kreator hanya bisa memantau jumlah pemain aja. Yang ketiga, jika konten yang sudah dipublish itu kemudian diedit ulang, maka pemain ini akan balik ke nol juga. Sementara di dashboard kreator jumlah pemain ini tidak berubah, jadi kita nggak tahu pemain kita yang aslinya setelah diedit itu berapa, cuma tim Anydor aja yang tahu. Yang keempat, penghitungan data konten itu hanya 7 hari setelah konten dimodifikasi. Jadi misalnya kita publish konten di tanggal 1, nah 7 hari dari tanggal 1 itulah yang dihitung untuk kita mendapatkan gaji. Kalau diedit, semua datanya akan balik ke nol dan penghitungan datanya ya 7 hari setelah diedit itu.
Yang terakhir, aplikasi Anydor ini sering ngebug, dan ini sangat mempengaruhi konten cerita. Kalau konten bot itu nggak terpengaruhi. Itulah pembahasan aku tentang Anydor. Aku sih merekomendasikan ya teman-teman. Kalau kalian mau gabung, silahkan DM aku di Instagram dera_05. Nanti aku kasih link pendaftarannya. Meskipun belum dibuka untuk batch baru, tapi kalian bisa istilahnya ambil kursi dulu. Disclaimer dulu ya, jadi kalau kalian gabung lewat link yang aku kasih itu tidak memberi keuntungan apapun untuk aku cuma bantu share link aja. Oke, cukup sekian. Like video ini kalau kalian suka, tulis komentar untuk memberikan saran atau pertanyaan, dan kalau menurut kalian channel ini berguna, silahkan subscribe.